oleh sebab itu ketika dia tidak mengusulkan, tapi kalau THK2 atau tenaga non-ASN-nya mendaftar, dia akan menjadi paruh waktu. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah telah menyiapkan 1,7 juta formasi untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K di tahun 2024. Sementara Pemda sangat enggan untuk mengusulkan formasi sesuai kebutuhannya. Lalu pertanyaan, bagaimana nasib tenaga honorer yang tidak ada formasi? Atau bagaimana nasib honorer yang tidak ada formasi dibuka oleh Pemda? Hari ini saya mendapatkan informasi resmi bahwa honorer tetap bisa mendaftar di SSCASN walaupun Pemda tidak membuka formasi. Seperti apa detail berita ini? Mari kita ikuti bersama. Tahun-tahun sebelumnya, tenaga honorer tidak bisa mendaftar apabila tidak ada formasi. Tidak bisa mendaftar di SSCASN apabila tidak ada formasi dibuka oleh pemerintah daerah. Tetapi tahun 2024 ini, semua honorer bisa mendaftar. Tentu honorer yang terdata di BKN. Pada tanggal 13 Maret 2024, Menpan RB menyampaikan konsep mekanisme rencana seleksi ASN tahun 2024. Pada tahun 2024, pemerintah memberi alokasi cukup besar bagi fresh graduate melalui seleksi CPNS, sedangkan seleksi P3K menjadi fokus utama pemerintah untuk melakukan penataan pegawai non-ASN di instansi pemerintah. Sehingga 100% formasi P3K akan dibuka untuk pegawai non-ASN di instansi pemerintah. Secara nasional, seleksi CPNS dan P3K akan dilaksanakan melalui sistem komputer asisten tes atau CAT. Bagi pegawai non-ASN yang lulus seleksi dan tersedia lowongan formal di instansi pemerintah dapat diangkat menjadi P3K penuh waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bagi pegawai non-ASN yang telah mengikuti seleksi CASN 2024 namun belum lulus untuk memenuhi lowongan formasi akan disiapkan mekanisme khusus dengan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Artinya ini bahwa setiap tenaga honorer diangkat menjadi P3K paruh waktu atau full time harus melalui seleksi CAT. Penjelasan Menpan RB, seluruh tenaga honorer yang ada di database BKN sebanyak 2,3 juta akan diselesaikan tahun 2024. Terkait dengan data, saya kira kami tidak ada yang berbeda Pak Ketua. Data 2,3 juta harus diselesaikan. Basisnya adalah yang di BKN. Ini harus kita tuntaskan. Soal tes tadi Bapak sekalian, itu hanya formalitas. 100% mereka diterima. Jadi sekali lagi tes ini formalitas untuk mendata ulang, jadi Bapak 100% diterima. Cuman bagi daerah yang tidak punya kemampuan keuangannya, dia tetap standby di paruh waktu. Dari tahun sebelumnya, apabila tidak ada formasi, maka kita tidak bisa mendaftar. Tetapi mari kita dengarkan dulu penjelasan PLT Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB, Bapak Abbas Subakca. Kami mengharapkan memang seluruh Pemda itu yang punya kewenangan untuk mengusulkan, itu problemnya. Nah, oleh sebab itu ketika dia tidak mengusulkan, tapi kalau THK2 atau tenaga non-ASN-nya mendaftar, dia akan menjadi paruh waktu. Jadi kesempatannya itu menghabiskan proses ini. Nah, yang kami khawatirkan itu justru ketika mereka tidak mendaftar di tahun 2024. Nah, kalau dia tidak tidak melamar di 2024, maka dia tidak terdaftar sebagai orang yang pernah mengikuti tes. Dari penjelasan Menpan RB tadi, sangat jelas bahwa semua tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K di tahun 2024. Terkait dengan seleksi CAT, itu adalah sebagai formalitas dan 100% akan diterima dan memiliki NIP. Dari penjelasan PLT Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB tadi, Abbas Subakca, ada dua yang menarik. Beliau menyampaikan ketika Pemda tidak mengusulkan formasi, tenaga honorer mendaftar, maka akan diangkat menjadi P3K paruh waktu.
Yang kedua, tenaga honorer yang tidak mendaftar maka tidak bisa diangkat menjadi P3K karena tidak melalui seleksi. Inti daripada penjelasan tadi, tenaga honorer itu harus ikut daftar di SSCASN. Jangan tidak mendaftar. Kuncinya, teman-teman tenaga honorer harus mendaftar di SSCASN walaupun formasi tidak ada. Ketika Anda tidak ikut mendaftar, maka peluang Anda menjadi P3K tidak terkabul. Peluang Anda menjadi P3K tidak akan terjadi. Segeralah mendaftar. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.